Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ketua DPD Golkar Kabupaten Sumber Daya dan seluruh jajaran pengurus, Ketua Panitia Tes Pilkada Kabupaten Sumber Daya, anggota DPRD periode 2019-2024 yang sempat hadir, dan anggota DPRD terpilih Partai Golkar 2024-2029 dan seluruh jajaran Partai Golkar yang sungguh-sungguh saya banggakan, secara khusus Bapak Antoni Musasa, Bapak PRT, mantan PRT Sekda Sumber Daya juga. Tepuk tangan untuk Bapak semua. Teman-teman media dari elektronik maupun online yang sempat hadir, dan para relawan dan pendukung serta keluarga dari saya yang sempat menyapa pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Saya sungguh merasakan sukacita yang besar bisa mendaftar pada hari ini secara resmi dan diterima dengan penuh kehangatan dalam pendaftaran pada hari ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu di Partai Golkar, terus beliau untuk Pak Antoni Musasa dan seluruh jajarannya, dan juga DPRD terpilih dari Partai Golkar. Pertama, bahwa saya mengamati, saya menyimak, saya melihat, saya menyaksikan, dan saya merasakan berbagai macam kemelut yang ada di SPD. Masuk masalah kemiskinan kita 5 besar, pengangguran kita 5 besar, stunting kita 3 besar, dan berbagai macam ketimpangan sosial lainnya yang ada di SPD kita ada dalam 5 besar. Untuk pendidikan saja rata-rata sekolah tertinggi dari 22 kabupaten kota, SPD adalah nomor 1 dan tertinggi atau terendah angka rata-rata sekolahnya, yaitu 6,35 tahun. Bapak Ibu yang semua yang saya kasihi, perangkat dari persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang ada, dan menyimak juga 15 tahun terakhir tentang politik SPD yang hampir dikatakan balas dendam dan lain sebagainya, maka saya datang untuk memberi warna yang baru. Saya datang ingin menawarkan visi yang baru untuk SPD baru, SPD sejahtera 5 tahun yang akan datang. Saya tahu dalam perjuangan ini SLD itu bukan siapa-siapa, tetapi saya punya mimpi yang besar, saya punya visi yang besar untuk generasi ini, untuk menyambut Indonesia Emas, menyambut SPD Emas tahun 2045 yang akan datang. Bapak Ibu saya kasihi, terkait dengan hal ini, maka saya ingin maju sebagai bakal calon Bupati Sumber Daya ke depan. Dan karena itu, menyadari karena saya tidak punya partai politik, para relawan dan keluarga mendorong saya, dan kami memutuskan untuk maju sebagai bakal calon melalui jalur independen beberapa waktu yang lalu. Tetapi kenapa sudah maju sebagai melalui jalur independen terus mendaftar di partai politik? Partai Golkar itu sebagai apa ke depannya? Sebagai pendukung atau sebagai pengusung?
Di tempat ini dengan penuh kerendahan hati saya ingin sampaikan kepada semua halayak Partai Golkar dan seluruh media pada saat ini saya katakan, saya jadikan Partai Golkar sebagai partai pemusuh ke depannya. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya merasa nyaman, saya merasa bangga, saya merasakan nasionalisme ketika saya berada di Partai Golkar. Saya menemukan dari kepemimpinan secara nasional, secara provinsi dan teristimewa di Kabupaten Sumber Daya. Tepuk tangan untuk Partai Golkar. Bapak Mama yang saya kasihi semua, teman-teman media semua, hal yang selanjutnya, kenapa saya harus mendaftar di Partai Golkar? Ada beberapa justifikasi saya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, saya ingin menjadikan bersama-sama dengan Partai Golkar ke depannya agar Partai Golkar di 15 tahun terakhir tidak pernah menjadi bupati Sumber Daya. Sehingga saya ingin bersama dengan Golkar dan Golkar bersama dengan SLD untuk memastikan bahwa Partai Golkar adalah bupati Sumber Daya 2004-2009. Kedua, saya ingin menyampaikan bahwa saya datang mendaftar di Partai Golkar sebagai justifikasi Partai Golkar untuk memikirkan dan akan mempertimbangkan dan memastikan ke depan. Pertama, yaitu saya didukung dengan relawan yang begitu luar biasa, 11 kecamatan, 175 desa kelurahan, dan 904 korlap yang telah terbentuk. Dan ini menjadi kekuatan kita bersama untuk menggapai kemenangan bersama ke depan untuk SPD Emas dan SPD Jaya ke depannya. Selanjutnya pada kesempatan ini menjadi bahan pertimbangan juga bahwa saya bukan hanya didukung dari relawan, tetapi saya sudah menyatakan dalam CV saya bahwa saya juga adalah mantan pegawai negeri sipil di Maluku yang bertugas lebih dari 15 tahun. Kemudian juga saya adalah aktivis LSM di Maluku dan sampai di sini, dan saya juga adalah orang yang sudah memiliki sedikit relasi yang baik dengan masyarakat Sumber Daya, karena saya begitu saya maju calon saya maju calon DPR RI tahun 2019 yang lalu, saya begitu kalah, saya tidak pernah tinggalkan Sumber, tapi justru saya mengatakan saya lah yang salah sehingga saya harus menetap di Sumber. Dan sampai di hari ini saya sudah tinggal di Sumber dari sejak tahun 2016 hingga pada hari ini. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa jika Tuhan menghendaki dan Partai Golkar memutuskan dalam mempertimbangkan untuk diusulkan ke tingkat provinsi dan tingkat pusat, dan ke depan jika Tuhan menghendaki kita maju bersama Partai Golkar, saya pastikan, saya yakin dan optimis bahwa Partai Golkar akan semakin jaya ke depannya. Apa yang jaya bukan pengurus yang jaya, tetapi rakyat SPD akan merasakan sesuatu hal yang besar ke depan. Bapak Ibu saya kasih, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang visi, yaitu Mabes 5. Di Indonesia ini ada 2 yang punya Mabes, yaitu 1 Mabes TNI, 2 Mabes Polri, dan yang ketiga SLD di SPD yang namanya Mabes 5. Apa itu Mabes 5? Yaitu M itu maju, SPD yang maju. Ya. Kedua, A itu yaitu SPD yang aman, SPD yang bersinergi, SPD yang efektif, dan SPD yang sejahtera. Visi 5 tahun ke depan. Visi ini saya sudah koordinasikan dan saya sudah mengambil langkah yang progresif, yaitu saya sudah menghubungi Bapeda Sumber Daya untuk disesuaikan dengan rencana kerja jangka panjangnya SPD, yaitu 10 tahun yang akan datang, dan 5 tahun ini kita akan maju pada SPD yang maju, mandiri, aman dan sejahtera. Bapak Ibu yang saya kasihi, untuk menerjemahkan SPD yang maju sebetulnya saya bisa menyampaikan dengan bagaimana menyelenggarakan pemerintahan ke depan yang bisa mencapai
atau bisa memenuhi kebutuhan dasar di bidang pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, stunting, masuk dengan sanitasi air bersih, perumahan layak huni dan lain sebagainya. Itu SPD yang maksud. SPD yang aman, saya ingin menciptakan SPD ke depannya bersama rakyat, bersama semua stakeholder untuk menjadikan SPD ke depan menjadi di siang hari SPD harus aman dan tertib, dan di malam hari SPD terang dan aman. Artinya semua pencuri, perampok, penada, penjudi kita akan kumpul semua pelajar dari mereka. Kita bertanya kepada mereka, apa solusinya supaya SPD ini jadi aman, tertib di malam hari bagaimana? Dan semua stakeholder dan termasuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan semua stakeholder yang ada di SPD untuk bekerja sama dan maju ke jadi SPD yang terang di depan. Dan SPD yang presidensi, saya ingin menciptakan semua stakeholder, ya, termasuk dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat.